Di sini aku mau praktek cara mengkoneksikan database MySQL dengan Java NetBeans. Untuk pertama-tama, aktifkan Java NetBeans dan MySQL di XAMPP. Lalu aku di sini mau buat database-nya terlebih dahulu dengan nama koneksi, lalu tabelnya itu dengan nama mahasiswa, kolomnya 4. Nah, aku mau nambahin atribut NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Lalu aku sesuaikan tipe datanya, isi values jika perlu, lalu aku jadikan NIM sebagai primary key, dan tinggal save, dan jadi. Lalu kita buka Java NetBeans. Nah, aku minta maaf karena waktu aku buat new project ini gak bisa ke record, jadi langsung ke tampilannya ya. Nah, di sini di short page desain koneksi itu kita ambil new JFrame form. Nah, di JFrame form ini kita bisa mendesain tampilan yang kita inginkan. Nah, di sini aku kasih 3 text file, 1 text area, sama 6 label, dan 1 tabel. Di sini aku urutin dulu sama ngepasin ukurannya, tata letaknya. Nah, fungsi label itu untuk menamai text file dan juga bisa dipakai untuk judul. Nah, sekarang kita akan mengedit teksnya. Untuk judul aku akan kasih form data diri sederhana. Lalu untuk yang text file pertama aku kasih name, yang kedua aku kasih nama, dan yang ketiga aku kasih alamat, yang keempat aku kasih tanggal lahir. Oh iya, untuk text file-nya itu dikosongin aja ya, karena kan nanti juga diisi. Nah, untuk label di samping text file tanggal lahir itu aku kasih untuk contoh penulisan tanggal lahir, karena untuk informasi aja ya, biar jelas penulisan tanggal lahirnya kayak gimana, biar nggak salah sih. Nah, aku juga nambahin 2 OK button. Yang pertama aku namain simpan, dan yang kedua aku hapus. Nah, di sini kita akan mengisi atau mengasih variabel di tools input dan proses, which is name, nama, alamat, dan lain-lain, dengan cara klik kanan ikonnya, terus pilih change variable. Nah, di sini itu aku juga nggak bisa nge-recordnya guys, jadi aku SS-in aja ya. Di sini udah aku kasih ada variabelnya apa aja yang aku ganti di sana, ada txt name, txt nama, dan sebagainya. Kalau button tuh aku singkat jadi btn simpan, btn hapus gitu kan. Nah, setelah selesai memasukkan semua variabel, kita pasang aplikasi untuk menggabungkan atau menghubungkan antara database MySQL dengan Java NetBeans, yaitu pakai MySQL Connector. Kita buka libraries, klik kanan, add jar atau folder, lalu klik MySQL Connector, lalu klik open. Nah, udah ada ya. Selanjutnya klik kanan JFrame form, nah pinggirannya yang kuning itu, lalu klik event, klik window, lalu klik window open. Nah, di sini udah ada di codingan ya. Namun kita ke codingan yang paling atas terlebih dahulu. Nah, di bagian sini itu kita masukin import untuk JOption pane, table model, sama SQL. Ini berfungsi biar kita bisa pakai kelas dari package lain. Singkatnya gini, kita bilang ke Java kalau kita mau pinjam alat di lemarinya, karena alat yang kita bawa itu cuman dasar-dasarnya aja guys, jadi kita perlu alat yang lain lagi. Nah, terus di bawahnya itu aku kasih kode ini berfungsi untuk
menjadi penghubung, tapi belum sepenuhnya. Karena singkatnya diibaratkan kamu baru siapin kuncinya aja, belum buka pintunya. Jadi ini cuman awalannya aja guys, nanti ada isinya di bawahnya. Lalu selanjutnya kita ke form window open tadi. Nah, di sini aku nggak bakalan jelasin satu-satu karena itu makan banyak waktu. Jadi aku mau jelasin secara singkat aja, secara garis besarnya aja. Nah, di sini ada class for name. Nah, class for name ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu buat nyiapin driver JDBC biar Java bisa bawa kita ke biar Java itu bisa bawa kita ke MySQL tadi. Jadi supirnya kita lah ya. Lalu koneksi. Nah, koneksi itu fungsinya sebagai alamat atau database yang mau dihubungi. Lalu ada connection. Connection ini itu buat nyambungin kita ke MySQL. Lalu statement. Statement ini kita bikin statement pernyataan biar kita bisa jalanin query SQL kayak select dan insert dan lain-lain. Lalu ada G option pane. Itu buat kalau sambungan atau koneksi kita gagal nyambungin ke MySQL, nanti muncul pesan error atau tulisannya koneksi gagal gitulah. Bersih itu untuk mereset, mengosongkan isi. Untuk memunculkan codingan untuk button simpan itu kita bisa ke design, klik 2 kali button simpan, nanti muncul private void btn simpan action performance. Terus aku mau jelasin juga tapi secara garis besarnya aja. Nah, di sini ada insert into mahasiswa dan values gabungan dari txt, name, point getText. Fungsi dari getText di sini itu buat ngambil form, dan fungsi dari insert itu untuk nyimpan data ke MySQL. Jadi nanti kita kan masukin data ya ke form itu. Nah, insert itu getText, itu buat getText. Nah, kalau insert itu dia sehabis kita simpan itu dia langsung larinya disimpan ke MySQL. Selanjutnya statement pernyataan, buat kita bikin statement buat jalanin perintah nyimpan data tadi digabung dengan J option pane kalau berhasil. Maksudnya kalau datanya berhasil disimpan itu ada pesannya, simpan data berhasil gitu. Nah, kalau gagal itu juga ada pesannya kalau simpan data gagal gitulah. Setelah itu ada bersih ini buat bersihin form setelah input data tadi ya. Lalu ada request focus yang berfungsi untuk fokusin kursor kita ke text file name biar user itu setelah simpan data itu bisa langsung ngetik lagi. Lalu di sini kita bikin private void bersih yang berfungsi untuk mereset form dan merefresh tampilan data mahasiswa dari database. Lalu di sini ada txt name point setText. Nah, setText itu berfungsi untuk mengosongkan isi form setelah data disimpan. Lalu ada object rows. Object
rows sampai dengan codingan set point border itu berfungsi untuk mengatur ulang tampilan tabel mahasiswa. Lalu ada string SQL sama dengan select bintang from mahasiswa order by name ASC. Nah, ini itu berfungsi untuk mengisi ulang atau mengambil data dari database yang mengisi ke tabel. Jadi kan tadi udah diinsert ke database, ke MySQL kan. Nah, ini diambil lagi, diisi ulang ke form tadi. Setelah simpan kita, jadi formnya itu keisi, tapi dengan ASC name-nya dari kecil ke besar. Lalu di sini ada sistem outprint. Sistem outprint itu membantu seperti sistem outprint ini berfungsi untuk membantu developer untuk melihat error, di manakah yang error gitu kan. Nah, di sini kita udah selesai. Kita akan mencoba untuk run-nya dengan cara klik. Nah, kita akan mencoba untuk run ini dengan cara klik kanan koneksi foldernya ya. Klik foldernya, klik kanan foldernya, terus klik run file atau cara cepatnya shift plus F6. Nah, udah muncul. Ini aku udah masukin data tadi, tapi kita coba lagi masukin datanya. Aku coba simpan dan yap, selesai.